Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, hidayah serta inayahnya sehingga kita masih dapat beraktivitas secara normal, kita masih dapat menghirup segarnya udara di pagi hari, dan kita masih bisa merasakan keberkahan di bulan Ramadan. Kemudian salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW atas segala perjuangan beliau bersama para sahabat-sahabatnya dalam memerdekakan Islam hingga dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti saat ini, dan semoga kita semua bisa mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman Obah semuanya, selamat datang kembali di episode Obah yang pada kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana seorang muslim yang kreatif. Dan kali ini kita sudah kedatangan narasumber kita, yaitu salah satu wakasek dari Wakasek. Ini Ustadz ya? Wakasek apa Ustadz? Wakasek Sarpras. Wakasek Sarpras SMA IT Nur Hidayah, yaitu Ustadz Mulyono. Kemudian Assalamualaikum Ustadz Mulyono. Waalaikumsalam. Nah, pripun Ustadz kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kuat. Belakangan sibuk apain aja Ustadz? Sibuk apa ya? Ya kalau kata Ustadz Ihsan sibuk taktik Ustadz. Masya Allah. Pokoknya sekolah harus tetap taktik Masya Allah. biar kelihatan hidup Alhamdulillah pembangunannya. Masya Allah. Nih belakangan kalau sudah dipimpin Ustadz Mulyono ini banyak sekali infrastruktur baru di Nur Hidayah Ustadz ya. Oh enggak. Ini gedung barat di depan udah ada paving. Gitulah, aku nanti sesak bajuku enggak enak lah. Ini alhamdulillah gitu kan, fasilitas jadi makin lengkap, jadi makin enak, makin hidup tar gitu. Oh gitu ya. Fasilitasnya jadi lebih terpenuhi. AC kemarin kan udah banyak tar. Oh iya, AC ya. Kemarin yang tahun lalu kan anak-anak kelas 10 pada AC mana AC gitu. Oh iya. Nah, sekarang udah wah. Yang putra belum. Yang putra enggak apa-apa, masih proses tar. Oke, siap. Ditunggu tat yang ikhwan tat. Oke. Oke tat. Kita bicara soal menjadi seorang muslim yang kreatif Ustaz. Nah, ini. Jadi kalau kita sebagai muslim itu kan harus punya inovasi Ustaz ya. Kita kan harus selalu punya selalu punya kreativitas yang mana tuh harus selalu dikembangkan gitu. Nah, kalau dari Ustaz sendiri mungkin Ustaz punya gambaran tersendiri nggak, atau enggak semacam pandangan Ustaz tuh muslim yang kreatif itu seperti apa? Atau muslim yang kreatif, kuat dan mandiri. Itu kayak gimana? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Obah ya. Ya. Hari ini kita dikasih sharing tentang muslim kreatif, mandiri gitu ya. Betul. Kalau saya sih kreatif itu gampangannya ini selalu Obah selalu gerak dan selalu memunculkan hal-hal yang baru. Hal-hal yang baru terus ya Ustaz ya. Itu pokoknya ora ngamto. Ngobah terus ya Obah terus ora nek anak saiki bahasane apa ya nek ngamto itu kan anak zaman saya, anak zaman sekarang apa ya? Apa tadi ya? Mager. Malas gerak. Bukan yang seperti itu. Nek berkaitan dengan mandiri itu ya dia ya apa ya? Mandiri dia ini ya, seorang muslim itu dia bisa berusaha berikhtiar dengan usahanya dirinya dengan yang sungguh-sungguh itu mandiri. Apapun itu, mandiri ekonomi, mandiri apalagi, mandiri belajar, mandiri macam-macam aspek-aspek kehidupan banyak ya tadi. Ya, betul sekali. Kan Islam ini kan komplit tadi ya, ada hukum ini itu kan semuanya dijelasin semuanya. Jadi kalau misalnya seorang muslim itu enggak mandiri kan juga ya malu tadi ya. Betul. Udah dijelasin banyak di dalil dan juga di peraturan Islam juga dari zaman Rasulullah dulu juga kan. Nah, itu. Nah, kalau dari menurut Ustadz ya, kenapa seorang muslim tuh harus kreatif, Ustadz? Karena tadi kan kreatif itu yang obah terus, yang selalu menghadirkan hal-hal yang baru gitu. Betul. Kenapa seorang muslim tuh harus kayak gitu, Ustadz? Yeah. Bukannya kayak semua tuh udah jelas ya diatur sama Allah itu seperti apa ya? Nah, betul sekali. Betul, semuanya itu sudah diatur oleh Allah. Tapi kalau kita diem aja mager ngamtor apa-apa, ya ndak bisa mengambil apa yang jatah diberikan kepada kita. Nah, jatah yang diberikan itu kita ambil, kita jemput. Kita jemput dengan kreatif, dengan mandiri, dan nanti nenek diam aja, nanti generasi muslim tuh nanti akan jadi generasi orang yang bahasa dulu. Nanti kita akan jadi
babu. Aduh, babu apa ya? Pesuruh apa Mas namanya? Kalau pesuruh Ustaz. Orang yang ya disuruh aja gitu loh ya. Oh, cuma gerak kalau disuruh Ustaz ya. Pokoknya enggak gitu bisa ya. Kita enggak bisa jadi Orang, bos. jadi bos yang berinisiatif yang enggak bisa jadi orang yang mengatur. Kita akan selalu diatur kalau enggak bisa kreatif. Nah, bahasanya gitu seperti itu. Nah, kalau sampai seperti itu kita akan diatur, baik diatur ekonomi, diatur politik, diatur semua hal, maka muslim ini tidak akan bisa maju. Seorang agama Islam ini tidak akan bisa maju dengan orang-orang muslim yang wegahan, tidak kreatif, malesan, mageran. Nah, nanti dia hanya jadi pesuruh, hanya bisa di kon rono, kon ngidul, kon ngalor, kon ngetan, manutan. Akhirnya apa? Ya kita ketinggalan zaman ya. Kita dikuasai zaman, kita bukan menguasai zaman, kita malah yang dikuasai zaman. Dan itu pun juga harus Ustaz ya, dari inisiatif sendiri Ustaz ya. Betul, harus mandiri, harus maju gitu ya. Sekali. Harus open minded juga, menerima info-info, menerima ilmu-ilmu yang ada dari semua arah juga Ustaz ya. Buat bisa menjalankan hal itu gitu. Tapi tuh Ustaz, kadang tuh ada beberapa orang tuh yang punya permasalahan kayak mereka tuh sebenarnya pingin menciptakan suatu hal yang baru gitu. Tapi kayak mereka tuh merasa kok kayaknya aku nggak bisa ya, apa kok kayak wedi nyoba kayak gini tuh loh. Para penjajalan iki tapi kok ketoknya ora iso gitu. Kadang ada yang kayak gitu. Betul sekali ya. Itu yang jadi problem saat ini ya. Orang sudah takut dulu untuk mencoba. Mau mencoba aja udah takut gitu. Nah, bagaimana akan bisa melaksanakan? Mau mencoba aja itu udah takut. Nah, itu jadi masalah utama. Nah, bagaimana kita harus ya ini bahasanya meninggalkan atau menjauhi ketakutan dalam diri kita untuk mencoba. Lo nanti nek ngene. Nah, jangan banyak berpikir nek ngene. Coba dulu, laksanakan dulu. Perkara gagal nomor 2. Yang pertama nyoba dulu Ustaz ya. Coba kan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berikhtiar. Ikhtiar tenana sungguh-sungguh ya, nanti hasilnya adalah yang menentukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi bukan kita yang kemudian menentukan hasilnya. Nanti kesungguhan kita, tenanane kita ya nanti akan menjadi proses untuk selanjutnya gitu ya. Jangan sampai mau mencoba aja udah takut gagal, takut nek kene nanti kita kira-kira segini ya, kita malah itu malah jadi hal-hal pertimbangan yang macam-macam, ketakutan nanti selamanya tidak akan pernah mencoba. Karena satu-satunya kegagalan adalah kegagalan untuk mencoba. Mencoba atau aja udah gagal, apalagi selanjutnya gagal terus. Kalau kata orang tuh lebih baik nyesel karena gagal daripada nyesel gak nyoba gitu tadi ya. Gitu. Betul sekali. Oke. Ini kan kalau misalnya seorang muslim itu kan kreativitas tuh luas tadi ya. Bisa dari berbagai macam aspek-aspek juga, dari berbagai macam bidang-bidang juga gitu. Nah, kalau misalnya kita tuh sebagai seorang muslim tuh misal punya suatu kreativitas yang mana nanti semoga aja bisa mengubah dunia menjadi lebih maju gitu misalnya Ustaz ya, atau mungkin memajukan bangsa gitu. Nah, itu kan akan tercipta suatu mungkin komunitas muslim yang kuat juga. Nah, betul sekali. Nah, kalau di zaman Rasulullah atau enggak di zaman dulu kan banyak komunitas muslim yang kuat juga Ustaz ya. Kayak Muhammad Al-Fatih dan lain-lain itu kan sangat kuat sekali. Mereka pasukannya. Nah, kalau dari pandangan Ustaz tuh terkait ini ya, terkait kondisi umat sekarang, apalagi kalau misalnya dilihat dari realita yang ada sekarang tuh menurut Ustaz kayak gimana? Iya. Memang saat ini masih jauh dengan generasinya Al-Fatih ya. Tapi Ustadz tetap yakin suatu saat kita bisa melampaui masa itu. Ya, memang yang dibutuhkan adalah kita tidak harus kreatif dengan banyak hal. Saya punya kreativitas di bidang seni, teman-teman di bidang ekonomi, yang lainnya kreativitas di bidang pendidikan. Tidak apa-apa, udah dikuatkan tuh masing-masing kreatif. Nah, nanti kumpulan dari umat Islam yang masing-masing punya kreativitas sendiri-sendiri dan spesialis itu nanti kita akan satukan, nanti akan membentuk sebuah kekuatan yang besar. Jadi jangan berpikir saya harus kreatif dengan banyak hal. Wah, nanti jadi mumet tadi. Wah, mumet jadi edan. Harus kreatif matematika, padahal ndak
secara kemampuan ndak bagus di matematika. Ya jangan. Jangan dipaksa. Jangan dipaksa. Kreatifnya memang di sejarah, kreatifnya silakan dikuatkan di ilmu sejarah. Kreatifnya di kimia silakan dikuatkan di kimia. Nah, nanti di masing-masing kekuatan itu ketika disatukan terjadi kekuatan yang besar dari masing-masing kreativitas umat muslim ini. Ya kita berharap sih anak muda zaman now kreativitasnya ya harus digali, harus dikuatkan. Ya itu punya kreatif spesialis masing-masing. Tidak masalah. Tidak harus banyak. Ya satu tidak apa-apa. Tapi benar-benar bagus, benar-benar kuat yang nanti akan jadi sumber kekuatan umat muslim ini ketika itu disatukan. Allah tuh menciptakan kita tuh bermacam-macam Ustadz ya. Passionnya beda-beda, minatnya beda-beda, bakatnya juga beda-beda gitu Ustadz ya. Jadi kalau misalnya kita punya spesialisasi di bidang tertentu, kita maksimalin, kita polin, insya Allah juga bisa jadi berkah Ustadz ya. Betul. Bisa jadi berkah juga itu. Oke. Kalau misalnya Ustadz, kita anggap aja ya Ustadz ya. Kita bayangkan misalnya di negara ini tuh kita kurangan seorang muslim yang kreatif itu Ustadz. Nah, terus didominasi oleh orang-orang yang katakanlah non muslim gitu. Nah, itu kira-kira kalau dari pandangan Ustadz kayak gimana? Nah, ini PR besar kita terutama di dunia pendidikan ya. Ya memang sih secara teknologi sekarang yang menguasai adalah orang-orang non muslim ya. Dari teknologi otomotif, teknologi robot, teknologi internet dan sebagainya. Memang saat ini yang menguasai adalah mayoritas non muslim, tapi jangan kemudian kita sudah putus harapan gitu ya. Kita putus harapan, ya udah kita sudah tertinggal, jangan sampai ya. Karena ketika kita sudah putus harapan itu selesai, umat Islam akan sudah selesai. Tapi enggak ya, kita akan berusaha dengan sungguh-sungguh, dan nanti PR besar di dunia pendidikan ini adalah memang kita harus bisa membuka giroh ya, semangat anak-anak muslim zaman sekarang untuk bisa mengejar ketertinggalan ya, kreativitas dari orang-orang non muslim saat ini. Tapi Ustadz sangat yakin kecil aja contohnya yang saat ini sudah mulai muncul kreativitas umat Islam itu yang menemukan 4G 5G itu kan juga Prof Amin itu seorang muslim ya, yang taat, yang bagus. Bahkan di Nurjaya kemarin undang beliau, kita undang beliau. Nah dari sedikit itu nanti akan muncul seperti Perhamin yang lainnya, yang seorang muslim yang kreativitasnya nanti pasti akan ditemukan ya. Nanti pasti akan mulai muncul satu persatu, dan nanti kita akan pertemukan semangatnya untuk memajukan kembali Islam ya, Islam menguasai kembali peradaban. Orang tokoh-tokoh kita zaman dulu juga udah banyak Ustadz yang jadi pelopor sebenarnya, kayak matematika dan lain-lain itu kan sebagian besar dari ide-ide seorang muslim juga gitu loh. Nah, tapi kan kadang dunia agak sedikit menutupi sehingga kadang tidak terlihat gitu. Kadang tidak semua orang tahu informasi tersebut gitu juga Ustadz ya. Jadi tugas kita sebagai seorang pemuda muslim, kita anak-anak SMA Yayatul Hidayah juga semoga bisa menjadi salah satu pelopor yang bisa meningkatkan kreativitas kita untuk bisa mendominasi dunia dan peradaban muslim di seluruh dunia gitu ya. Iya betul. Ya, mungkin Ustadz ada tambahan lain Ustadz? Ya, pesan sekilas, wahai pemuda ya, di tangan kalianlah peradaban ini akan dibangun ya. Kalau saat ini dirimu kok mager terus ngamto terus apalagi ngah-ngoh maka nanti ketika kamu ditanya oleh Subhanahu wa taala, wahai pemuda, apa kontribusimu terhadap peradaban Islam ini? Jawabnya ya pasti, ya Allah, dulu aku ngah-ngoh. Jangan sampai seperti itu. Jadilah pemuda muslim yang memiliki kreativitas dan mempunyai kemandirian yang kuat. Karena akan menjadi support bagi peradaban muslim yang sangat maju. Itu Mas. Oke, siap. Oke. Jadi kita kali ini bersama-sama ya, kita sebagai seorang pemuda muslim, sesuai kata Ustadz Mulan tadi, kita harus tingkatkan kreativitas kita harus secara mandiri punya inisiatif untuk bisa menciptakan suatu komunitas Islam yang kedepannya bisa saling menguatkan, kita bisa dominasi dunia insya Allah, karena pada akhir zaman nanti Allah telah menyebutkan bahwasanya umat Islam yang akan berkuasa, benar nggak Tad ya? Betul sekali. Oke, jadi mungkin itu tadi beberapa
apa yang bisa disampaikan oleh Ustadz Mulyono mungkin kedepannya bisa menjadi motivasi dan juga dorongan semangat bagi kita semuanya. Amin, gitu. amin. Oke, mungkin Ustadz ada tambahan lagi, Tat? Ada mau ceritain lagi mungkin, Tat? Monggo. Enggak enak aku enggak enak. Enggak apa-apa, Tat. Sekalian. Nanti aku keluar rahasia aku semua. Enggak. Ustadz punya rahasia apa gitu, Tat? Ya, rahasianya berarti silakan masuk, rajin sekolah. Nanti pas di sekolah ketemu Ustadz tak kasih rahasianya. Gitu. Coba kasih inovasi baru, Tat. Infrastruktur tambahan apa, Tat, gitu, Tat. Coba kasih kayak apa namanya? Fasilitas-fasilitas yang aku sudah beli Smart TV 55 in. Iya, Tat. Iya. Di mana itu? Ya ini udah tinggal nanti mau tak pasang di mana ya. Masya Allah. Waduh. Ya, jadi kita udah punya Smart TV 55 in. Ya minimal pengganti LCD lah sementara. Nah, nanti KBM sudah pakai digital ya. Ya enggak harus semuanya, 1-2 kelas dulu lah untuk uji coba seberapa efektif dan seberapa kemanfaatannya. Ya Allah, ada tuh sekarang. Ya ini tinggal masang aja. Masya Allah. Yang Ikhwan dulu apa dulu, Tat? Ikhwan dulu aja, Tat. Ya, Tat. Kayaknya Ikhwan dulu ya. Kenapa, Tat? Ikhwan dulu aja ya. Ya udah boleh. Kan AC kan Akhwat dulu. Oh iya, boleh. Jadi ini Smart TV-nya buat Ikhwan dulu. Masya Allah. Nanti mau malah buat non-bar di kelas. Astagfirullahaladzim. Tapi nonton enggak bagus, enggak apa-apa. Nonton ceramah, Ustaz. Iya. Hei kalian antum teman-teman Ikhwan, ada fasilitas baru nanti dimanfaatkan dengan baik, jangan kalian salah gunakan karena dosanya nanti khawatirnya malah jariah gitu kan. Ustadz Mulyono memfasilitasi kita di SMIT itu agar kita tuh bisa semangat terus, Ustadz ya, bisa betul. Nyaman dengan apa yang telah diberikan, kita bisa memaksimalkan semua potensi yang ada. Tapi kalau misalnya dipakai untuk hal yang tidak baik atau hal-hal yang negatif ya kan sayang di kitanya juga, kita nggak dapat ilmunya juga, kasihan juga di pihak sekolah juga, kita udah difasilitasi segala macam kebutuhan kita tidak maksimalkan kan sangat rugi sekali, eman sekali gitu, ya Ustadz ya. Yes. Mungkin kalau dari saya juga itu tadi udah sempat pesan-pesan tadi juga, mungkin kalau ada apa-apa mungkin kita bisa ngobrol lagi, Ustadz nggih. Oke, terima kasih Ustadz Mulyono atas waktunya nggih. Ini udah siang-siang ini, kita tag-nya BTW siang teman-teman semuanya. Oke, mungkin kita akan bertemu di sesi obah berikutnya. Jadi stay tune, nyalakan loncengnya dan juga subscribe channel SMIT Nur Hidayah. Dari saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.